tuntut pada kita satu kejujuran. Apakah kita ini orang jujur? Kalau yang beroleh hutang tadi, Tuhan kan mempercayai dia, maka disebut bendahara kan. Dia menggunakan 6 triliun. Sebenarnya kita semua beroleh harta yang senilai 6 triliun itu. Satu orang bertobat oleh karena pemberitaan firman, berapa banyak malaikat di surga bertepuk sorak. Kenapa kita sudah ditebus dengan harga mahal, lalu tidak tahukah kita sudah ditebus Tuhan? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang begitu mahal. Tuhan menanggung 6 triliun itu, membebaskan kita dari hutang dosa. Lalu tidak dapatkah kita memberitakan Injil kepada orang lain? Dan dia bertobat. Karena kita semua orang yang berhutang, dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang memberitakan firman kepada kita, yaitu Yesus adalah firman yang hidup. Kita dengar tiap hari, kita baca tiap hari, lalu kita tidak bergerak juga. Kita beroleh firman yang hidup, ada di buku tertulis, ada di HP, di mana-mana ada. Apakah kita tidak terbuka supaya orang lain yang tidak percaya menjadi percaya? Ada lagunya kan? Apakah balasanmu? Hidup kasih setianya, setialah sampai mati. Jadi, apakah hanya seperti itu? Kalian sudah punya buku merah. Siapa yang belum dapat buku merah?
Dapat kan? Dapat. Oh, kamu karena cepat-cepat kau dapat buku merah, buku penginjilan. Atau yang sudah dapat buku merah, sudah menulis apa kau dalam buku merah itu kepada ayahmu, ibumu, saudaramu, andai orang yang mengasihi kau. Karena kamu orang berhutang. Kita real berhutang. Dan hanya dapat kita bayar dengan Injil. Hanya dengan Injil. Injil keselamatan. Berita sukacita lagi. Bukan berita buruk. Berita sukacita kita dapatkan dari Dia yang berkorban. Nah, oleh karena itu hitungan kita sudah 247 evangelis. Tambah satu dia. Tambah satu kan. Supaya dia beroleh kartu evangelis dan dapat buku. Kita semua sudah ditebus dengan harga mahal. Tahukah upah mengikut Yesus? Apa upahmu mengikut Yesus? Keselamatan. Di dalam buku Tuhan coba cari di kitab Matius upah mengikut Yesus. Sudah dapat? Hah? Matius 19, dekat-dekat dengan tadi ya. Kita baca bersama-sama ayat 27 sampai 30. Dari kita yang membebaskan kita dari hutang dosa dan maut itu ada upah. Laki-laki membaca 27, wanita baca 28, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Wanita. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Laki-laki. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Lihat. Upah mengikut Tuhan sangat luar biasa. Jadi Tuhan mati untuk kita. Ternyata untuk membuat kita
kita beroleh upah, ya. Upah mengikut Tuhan itu luar biasa. Selain dari beroleh kerajaan yang kekal, juga akan diberkati 100 kali lipat di dunia ini. Jadi kita tidak pernah kehilangan, tapi sebaliknya kita mendapatkan. Ini motivasi. Injil memotivasi kita supaya kita berjuang. Kita harus berjuang supaya kita mendapat upah. Orang sehat, orang sakit, orang lemah, orang kuat, semua kita harus berjuang. Karena kita udah memutuskan ikut Yesus. Semua hamba Tuhan mengikut Yesus, bukan mengikut lembaga, bukan mengikut organisasi, bukan mengikut manusia, bukan mengikut orang berpengaruh, mengikut Yesus. Oleh karena itu, kasihilah dia dan kasihilah sesama. Sudah ada prakteknya melakukan kasih sesama. Kamu udah mengasihi kiri kanan, kamu udah mengasihi kiri kanan, kamu mengasihi siapa? Hah? Oh, jangan bilang kamu mengasihi semuanya. Jadi kalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak layak menjadi pengikut Yesus. Apa buktinya kau mengasihi? Harus tahu. Dalam kitab Matius, dalam khotbah di bukit itu disebut, kalau kamu mau menghendaki sesuatu dari orang lain, perbuatlah. Apa maksudmu mengasihi? Kau duluan yang memulai, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jangan hanya orang dunia saja sudah tahu. Oleh karena itu sebenarnya masing-masing di kampus ini harus berbuat apa? Masing-masing mahasiswa harus berbuat apa di kampus? Di kampus ini banyak kekurangan. Antara lain gampang saja, soal kebersihan saja.
soal kebersihan saja. Kau menunggu orang membersihkan yang kau lihat kotor. Padahal tiap hari kau lewat sini. Semua suka kebersihan kan? Kau udah berbuat apa di kampus ini? Kepada sesuatu yang membuat kita bersama. Kau melihat itu dan semua mata melihat di hadapannya atau di kamarmu. Dengan kata lain, kamarmu harusnya mengkilat. Harusnya kamarmu mengkilat. Berapa orang satu kamar? Lalu kau menunggu saya untuk mengganti dinding, untuk membuat ini dan itu untuk kamarmu. Baik itu bersih. Harusnya kamar kalian itu mengkilat. Terserah apa caranya, apakah kau badanmu yang kau gosok-gosok begini supaya ini gosok badanmu kayak jadi keluar api, keluar sabun. Dengan apakah ku balas bukan selain puji dan sembah. Itu baru kepada Tuhan kan. Tapi untuk sesama apa? Untuk sesama apa yang kau perbuat? Kalau ada orang meminta-minta, kasihkan satu baju yang meminta itu. Contoh, kau lihat temanmu sekamar miskin, contoh aja, itu ada perhatian pada orang itu. Atau kau lihat temanmu sakit-sakit, apa perbuatanmu pada temanmu yang sakit? Kau tunggu ibu asrama pun sakit-sakit. Kau tunggu saya, langkahku gak sampai ke sana. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Itu kepada Tuhan, lalu kepada sesama. Apa kau buat? Maka tidak pernah respect kamu sama dia tidak pernah kamu respect satu sama lain. Tak pernah. Bagaimana engkau? Siapakah namamu? Bajumu putih? Hah? Stella. Aku gak dengar. Bahasa apa itu? Sela. Tolong lu kasih tahu. Stella. Apa artinya? Apa artinya? Kenapa kau baru datang? Tapi ada tadi firman Tuhan, ada yang terkemudian menjadi terkemuka. Kamu harus terkemuka. Amen. Itu tadi terakhir. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tidak ada yang mustahil. Tapi yang di depan pun bisa menjadi terdahulu. Semua kita punya peluang jadi terdahulu. Tapi bukan terdahulu atau terbelakang yang utama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa
Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Apakah hanya rasa-rasa begitu saja? Tantangan dimulai dari sekarang. Dari sekarang kita harus merasakan tantangan itu. Coba buktikan dulu bahwa firman Tuhan yang kamu dengar, kamu rasakan, kau yakini itu, kau refleksikan dalam buku merah itu kepada ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu, dan orang lain. Manjur gak? Manjur gak itu? Kalau anak saya sakit di Amerika, waktu itu beringis-beringis dari telepon. Saya berdoa dari Jakarta. Berdirilah teguh, jangan goyah. Saya doakan sembuh. Pak, saya sudah sembuh. Bukan hanya sekali dua kali itu. Jadi kasih dari sorga memenuhi ruangan hatimu, pikiranmu. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus. Nah, kita sudah perjamuan kudus. Apakah kau mengerti apa perjamuan kudus? Lalu kalau kamu udah perjamuan kudus dan kau tidak mengerti, lalu harus bagaimana? Firman Tuhan berbicara, berbunyi kepadamu. Paulus berkata, apa yang kuterima dari Yesus kuteruskan kepadamu. Itu ayat perjamuan. Jadi Paulus berkata, apa yang kuterima dari Yesus kuteruskan kepadamu. Inilah tubuhku, inilah darahku. Makan dan minumlah. Firman yang hidup itu berlaku sejak Tuhan mengatakan, inilah tubuh. Lalu Yesus menangkap Paulus. Lalu Paulus mengatakan itu ke seluruh jemaat, bahwa kita dipersatukan oleh firman yang hidup. Firman yang hidup. Bukan firman yang kau baca-baca tidak hidup di hatimu. Karena apa? Karena kau main-main, iseng-iseng. Padahal kamu bernyanyi dulu juga yang lain. Ku tak membawa apapun jua, karena kau akan mati. Kau akan mati. Kau tidak membawa apa ke dalam dunia. Kau akan meninggalkan semua. Dan kau hanya tahu adalah Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Engkau tahan ini dalam nama Dia. Nah, firman Tuhan yang kita dengar, siapa yang menanggung 6 triliun itu?
Seperti itu digambarkan kepada kita bahwa begitulah kebaikan Tuhan atas kita. Maka kampus kita ini disebut apa? Siapa yang tahu? Kudus, kuat, kasih. Jadi sebenarnya kalau di kampus ini ada yang sakit-sakitan, itu orang yang seperti apa ya? Yang sebelah kirimu Sagala ya? Gak ada ya Sagala? Hah? Oh, itu orang paling rajin ya. Walaupun suaranya kurang ya. Rajin dia. Bernyanyi rajin. Dia ada kemauan. Suatu saat Tuhan akan memulihkan suaranya. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada kemauannya. Dia kemarin di sini dia nyanyi atau apa ini? Yang kedengaran suara ialah wanita yang sampingnya, yang presentasi dalam batik itu. Yang suaranya wanita yang kan ada singer. Dia sendiri gak kedengaran suara, tapi wanita yang kecil itu. Jadi bukan berarti dia tidak ada kemauan, suaranya yang pas begitu. Kita semua harus menampakkan diri dalam mengasihi. Saya mau lihat kalian mengasihi atau tidak. Kalau saya melihat wajah kalian itu berseri-seri, bukan malah tambah suram. Berseri-seri seperti dia ini berseri-seri. Iya dong. Coba kan, entah seperti apa kan, seperti muka saya begini rupa masih bisa berseri. Ya, semua kita harus beroleh upah. Kalian dapat upah hari ini kan? Iman bawa kemenangan. Iman berkemenangan. Kalian percaya? Istri saya sebetulnya marah-marah sama saya. Gak boleh saya kalau sudah khotbah orang di sini. Itu istri saya nggak ada. Papa udah ada yang khotbah, kau khotbah lagi, habisin waktu kau. Kapan kau bertobat? Haleluya. Haleluya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Sampai jumpa.